Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Baik, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menerangkan sedikit tentang teori penawaran Islam. Di dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Di dalam surat Ibrahim ayat 32 sampai 34 tersebut, di situ sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tak lain adalah untuk manusia sebagai khalifah. Khalifah yang dimaksud oleh Allah di sini adalah sebagai wakilnya Allah untuk menegakkan hukum-hukum syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kebutuhan Allah telah penuhi di dunia ini. Akan tetapi kebanyakan dari kita hanya memikirkan kuantitas tanpa kualitas, hanya memikirkan nominal dan bukan keberkahan yang ada pada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, di penutup ayat 34 ini Allah menekankan, Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat yang telah Allah berikan. Mereka kufur, mereka mengingkari, bahkan mereka berusaha untuk menghitung-hitung apa yang telah Allah berikan pada diri mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kata Allah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu, di dalam muamalah kita mengenal beberapa akad. Ada akad muawidah, ada akad taufiqah dan tabarru'. Di antara akad muawidah yang kita ketahui adalah al-bai', yaitu jual beli. Jual beli pastinya yang diharapkan adalah keuntungan. Akan tetapi Islam menjaga hak-hak, baik hak untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu, keuntungan yang dipandang, yang diperbolehkan oleh agama kita adalah keuntungan yang dilandasi oleh keridhaan antara dua belah pihak. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Di dalam surat An-Nisa ayat 20 tersebut Allah menekankan bahwa kita diharamkan untuk mengambil harta dengan jalan yang batil. Salah satu mengambil harta dengan jalan yang batil adalah tidak adanya keridhaan, tidak adanya kerelaan hati. Oleh sebab itu, Allah melegalitaskan, Allah hanya mengakui tijarah, yaitu sistem jual beli yang berdasarkan dengan keridhaan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Islam mengenal dengan rukun jual beli, ada al-aqidani yaitu penjual dan pembeli, ada al-ma'qud alaih yaitu objek atau barang itu sendiri. Dan yang terakhir ada akad yaitu janji. Oleh sebab itu, ketiga rukun yang telah diterapkan oleh agama kita ini, oleh syariat kita ini, bertujuan agar tidak ada yang merugikan dan tidak ada pula yang dirugikan. Penawaran barang atau jasa didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu.
Jika diperhatikan, definisi permintaan dan penawaran hanya berbeda pada satu kata. Jika permintaan menggunakan kata membeli, sedangkan penawaran menggunakan kata menjual. Oleh sebab itu, kita mengenal hukum penawaran yang berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah penawaran barang tersebut. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Faktor-faktor yang menentukan penawaran suatu barang. Di antaranya ada biaya dan teknologi, jumlah penjual, dugaan tentang masa depan, dan kondisi alam. Biaya dan teknologi. Biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu, di antara biaya yang dikeluarkan ada biaya tenaga kerja, bahan baku, sewa, dan administrasi. Oleh sebab itu, dalam prinsip akuntansi yang dimaksud dengan biaya adalah semua item yang tercantum dalam neraca rugi laba. Sedangkan yang dimaksud dengan teknologi adalah penemuan dan peningkatan teknologi yang diterapkan untuk menurunkan biaya produksi itu sendiri. Jumlah penjual. Makin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkat harga tertentu, makin tinggi penawarannya. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah dugaan tentang masa depan. Dikenal dengan ekspektasi terhadap masa depan, mencakup dugaan mengenai perubahan harga dari barang tersebut. Jika penjual menduga bahwa harganya akan meningkat di masa depan, ia akan mengurangi penawarannya pada saat ini, akibatnya penawaran berkurang. Hal ini dilarang oleh Nabi, karena perilaku ini akan membuat harga melonjak nantinya. Kemudian faktor yang selanjutnya, kondisi alam. Kondisi alam membuat penawaran barang tertentu bertambah atau berkurang. Berbicara tentang pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat itu sendiri terhadap perilaku penawarannya. Dalam hal ini dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi adalah zakat perniagaan, yang baru dikenakan apabila hasil produksi dijual dan hasil penjual telah memenuhi nisab dan haul. Nisab zakat produksi 96 gram emas, sedangkan haul adalah masa 1 tahun. Dengan adanya zakat perniagaan, membuat produsen bersemangat untuk memaksimalkan hasil produksi, karena semakin banyak keuntungan, maka akan membayar zakat lebih banyak juga. Karena zakat disalurkan berupa qardul hasan, maka tidak ada biaya atas penggunaan zakat sebagai faktor produksi. Dengan demikian, mustahik yang menjadi produsen dengan dana zakat produktif dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke bawah akibat dana zakat produktif tersebut. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Ia percaya bahwa akibat rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen. Untuk itu, Ibnu Khaldun berpendapat harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan konsumen. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.